Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinity Samasyanda dengan NIM 2231 407071111054. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Google Analytics dan bagaimana caranya untuk setup ke webnya. Sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang Google Analytics, kita harus tahu apa itu Google Analytics. Jadi Google Analytics adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Google secara gratis kepada usernya dari tahun 2006. Google Analytics ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan followers, pertambahan visitors atau pengunjung pada website, atau jumlah readers dalam sebuah blog ataupun social networks yang terhubung dengan Google Analytics itu sendiri. Contohnya, Blogger, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi, Google Analytics ini sangat membantu untuk para pelaku yang bekerja di industri digital. Walaupun aksesnya gratis, traffic yang diberikan oleh Google Analytics atau reportnya itu sangat lengkap, sehingga kita sebagai user akan terbantu oleh Google Analytics. Oke, kita masuk ke bagaimana caranya untuk setup Google Analytics. Yang pertama pastinya kita harus masuk ke dalam website Google Analytics itu sendiri. Kemudian kita klik Get Started Today. Nanti akan masuk ke dalam analytics.google.com. Di sini kita diharuskan untuk mengisi nama akun. Nah, di sini aku mengisi dengan nama akun dari bisnis aku, yaitu Heavenly Bliss. Kemudian account data sharingnya di checklist semua, dan kemudian kita mengetikkan property details, yaitu property name. Ini masih dengan nama bisnis. Kemudian kita pilih negaranya dan currency atau mata uang. Kemudian masuk ke describe your business. Choose your business objectives. Ini dicentang semua. Kemudian klik create. Choose a platform, kita pilih web karena kita menggunakan laptop sebagai sarananya. Kemudian ada setup data stream, ini kita diharuskan untuk memasukkan website link kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menggabungkan Google Analytics ke dalam website kita. Kalau aku kan pakainya Blogger, jadi bagaimana caranya Google Analytics itu bisa terhubung dengan Blogger? Caranya di installation instructions kita bisa copy paste, kita pilih yang install manually. Setelah kita mengcopy apa yang diperintahkan oleh Google Analytics, kemudian kita masuk ke Blogger kita. Nah, di bagian settings layout itu kita paste dari apa yang sudah kita copy di sebelum header. Setelah itu nanti ada tulisan data collection is pending, itu nggak apa-apa karena pastinya tidak langsung diproses oleh Google Analytics, tapi aktivitas yang akan kita lakukan di website pastinya akan langsung terekam oleh Google Analytics. Selain copy paste mentahan HTML-nya, kita juga mendapatkan ID measurement. Nah, itu kita bisa copy, kemudian kita masuk ke Blogger di bagian settings. Nanti ada pilihan Google Analytics measurement ID, itu kita paste aja, kemudian save. Nah, di sini bisa langsung dilihat kalau Google Analytics langsung membaca event atau peristiwa yang dilakukan oleh penggunanya di dalam website kita. Masuk ke penjelasan Google Analytics. Di sini aku akan menyampaikan beberapa sub yang ada di Google Analytics. Tapi di sini aku nggak akan pakai web aku sebagai penjelasan kali ini. Aku akan pakai Google Merge Store atau akun demo yang udah disediakan oleh Google untuk penggunanya untuk mempelajari fungsi dari Google Analytics sendiri itu apa. Kita langsung menuju ke admin. Admin itu adalah bagian khusus untuk pengaturan dan pengelolaan akun dan properti. Satu alamat email itu satu akun, tapi satu akun itu bisa memiliki beberapa properti. Di dalam admin itu ada beberapa sub lagi, contohnya data display di events.
Ini data display, aturan untuk mengontrol bagaimana data akan ditunjukkan di laporan kita. Coba kita klik di bagian events atau peristiwa. Event sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna di dalam sebuah aplikasi atau website. Di sini kita bisa lihat add payment info, add shipping, add to chart, begin checkout, first visit, dan lain-lain. Contohnya di sini aku klik di bagian add payment info, berapa banyak pengguna yang menambahkan informasi pembayaran. Kita kembali ke home atau beranda. Di home ini kita bisa melihat informasi tentang website kita secara general. Contohnya, kita bisa lihat berapa banyak pengguna yang datang ke website kita. Kemudian ada users in last 30 minutes, itu yang terbanyak di United States. Acquisition juga menampilkan ada berapa banyak users dan new users yang mengunjungi website dalam 28 hari terakhir. Masuk ke bagian user acquisition. User acquisition menampilkan dari mana new users berasal, yaitu bisa dari direct, organic search, referral, dan lainnya. Yaitu users masuk ke dalam Google Analytics melalui direct. Berbeda dengan user acquisition, traffic acquisition menampilkan asal new users dan users yang kembali ke website kita karena ini dilihat dari trafficnya atau dari sessionnya. Ini bisa kita lihat banyak dari mereka kembali melalui direct, kemudian organic search, unassigned, paid search, dan lain sebagainya. Di sini juga menampilkan informasi tentang sessionnya, engage session, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam engagement, metrik engagement menampilkan berapa lama user dalam website kita. Users membuka page apa saja, dan page yang paling banyak dikunjungi oleh users dalam Google Merch Store. Dalam tahun ini, dari bulan Januari sampai April, rata-rata penggunaan adalah 1 menit 8 detik. Kemudian dalam 30 menit, mereka membuka home, yaitu 37 pengguna, serta aktivitas yang dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Selanjutnya ada events atau peristiwa. Events adalah interaksi pengguna di dalam website kita, yaitu bisa scroll, klik, dan lain sebagainya. Events dalam Google Analytics menampilkan grafik berupa keterangan seperti page view, user engagement, view item list, session start, dan lain-lain. Kita coba klik yang bagian page view. Ada berapa banyak pengguna yang melihat halaman dari Google Merch Store, yaitu 134.000, lengkap dengan grafiknya. Kemudian mereka membuka halaman apa saja yang paling banyak, yaitu shopping chart, kemudian ada men's or unisex apparel, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pages and screens, menunjukkan halaman mana yang paling sering dilihat dan dikunjungi oleh user. Ini bisa dilihat bahwa grafiknya menunjukkan bahwa pengguna lebih sering mengunjungi halaman di bagian stationery atau alat tulis. Lengkap dengan berapa banyak pengguna yang melihat, average engagement of time. Masuk ke sub terakhir dari engagement, yaitu landing page. Landing page atau bisa juga disebut dengan entry page adalah halaman pertama yang dibuka oleh user saat memasuki website kita. Di Google Analytics menampilkan beberapa data seperti home, Google Redesign Stationery, Apparel, Lifestyle, dan lain-lain. Itu artinya user pertama kali membuka Google Merch Store melalui Stationery, Lifestyle, dan sebagainya. Selanjutnya ada monetization atau monetisasi. Adalah laporan yang merangkum data pendapatan website dari Google Merch Store. Ini menampilkan jumlah pendapatan, jumlah pembeli yang baru pertama kali membeli di website, dan produk mana saja yang dibeli oleh user. E-commerce purchases adalah data yang ditampilkan oleh Google Analytics lebih detail lagi dari pembelian produk. Kita bisa melihat produk mana saja yang paling sering dilihat oleh user,
produk mana yang masuk keranjang, produk yang dibeli, serta pendapatan tiap produk. Di sini kita bisa melihat produk yang paling sering dilihat yaitu Android Classic Collectible dengan 8.300 yang melihat, yang memasukkan ke keranjang yaitu 2.500. Purchase Journey menampilkan grafik aktivitas pengguna, mulai dari memasuki Google Merch Store, melihat produk, menambahkan produk ke keranjang, check out sampai berhasil melakukan pembelian. Lengkap dengan device apa yang digunakan, yaitu mobile, desktop, dan lain-lain. Sama seperti Purchase Journey, Checkout Journey juga menampilkan grafik dari pengguna. Namun yang membedakan adalah aktivitas yang dilakukan setelah checkout, yaitu memulai checkout, menambahkan alamat antar, menambahkan payment, hingga melakukan pembelian. Saat masuk ke dalam Google Merch Store, kita akan disambut dengan landing page dan juga banner yang berisi item yang telah diatur oleh admin dari Google Merch Store. Item dalam banner ini disebut dengan item promotion name. Di dalam promotion, kita bisa melihat item dalam banner apa saja yang sering dilihat, diklik, dimasukkan keranjang, di check out, dibeli, hingga pendapatan per item dari Google Merch Store itu sendiri. Contohnya di sini adalah Colors of the Season, Calling All YouTube Fans, Sip Sip Hooray, dan lain sebagainya. Ini adalah item promotion name dalam landing page dari Google Merch Store. Kemudian lanjut ke bagian retention adalah seberapa sering user kembali ke website kita. Di sini bisa dilihat users baru 122.000 dan users yang kembali ke Google Merch Store yaitu 25.000. Kemudian kita masuk ke users, menampilkan informasi pengguna yang mengunjungi website kita. Mulai dari negaranya, gendernya, kotanya, minat dari user itu sendiri, usianya, hingga bahasa yang digunakan di device-nya. Sekian penjelasan Google Analytics dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.